video kali ini kita akan membahas mengenai heat exchanger atau alat penukar kalor. Jadi kalor merupakan salah satu bentuk energi yang kita ketahui ya. Jadi ada energi mekanik, kemudian ada energi dalam bentuk panas yang kita sebut sebagai kalor. Dalam bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai heat. Makanya di mata kuliah ini disebut sebagai heat transfer, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perpindahan energi dalam bentuk energi panas. Nah, perpindahan energi tersebut itu dilakukan atau dimediasi atau melalui perantara suatu device atau peralatan ya, yang kita kenal sebagai heat exchanger atau penukar panas. Jadi, heat exchanger itu digunakan untuk pertukaran energi panas antara apa yang bertukar di sana, antara zat apa dengan apa, yaitu antara dua fluida ya. Jadi fluida kita kenal ada dua jenis, yaitu fluida cair dan fluida gas. Nah, di mana dua fluida ini baik fluida cair dengan cair maupun cair dengan gas itu dapat bertukar energi di antara keduanya. Nah, jadi pertukaran energi yang terjadi antara zat-zat tersebut itu dipicu oleh gradien temperatur atau perbedaan temperatur. Nah, heat exchanger itu digunakan dalam proses pendinginan, kemudian proses pemanasan atau heating, kemudian penguapan atau evaporation, kondensasi atau pengembunan, dan untuk proses heat rejection di sini. Contoh dari heat exchanger yang simple yaitu evaporator dan kondenser pada air conditioner yang ada di ruang kelas kita gitu ya. Jadi evaporator itu adalah sisi AC yang berada di dalam ruangan, itu kita sebut sebagai evaporator. Sedangkan sisi ya, air conditioner yang berada di luar ruangan itu dinamai kondenser atau pendingin. Jadi fungsinya kalau yang di dalam ruangan, yang terjadi di dalam evaporator itu adalah perubahan fase fluida dari cair menjadi gas, kemudian bagian dari air conditioner yang ada di luar ruangan itu kondenser, fungsinya untuk mendinginkan, artinya fluida yang berbentuk gas tadi diubah fasenya berubah menjadi berbentuk cair, sehingga fluida dapat bersirkulasi kembali untuk mengambil panas dan membuangnya ke luar ruangan. Ya, panasnya di dalam ruangan itu diambil, kemudian dibuang ke luar ruangan. Nah, itu untuk evaporator dan kondenser. Kemudian contoh lain adalah radiator pada kendaraan Anda ya, pada mobil Anda, ya, radiator itu. Kemudian cooling turret atau cooling tower. Nah, cooling tower ini biasanya dipakai di pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, cooling tower. Ini contoh heat exchanger-nya. Kemudian heat exchanger itu dapat dikategorisasikan itu berdasarkan 3 jenis kelas. Ya. Metode pembagiannya berdasarkan 3 jenis kelas. Yang pertama berdasarkan fenomena proses transfer panas yang terjadi di dalamnya, kemudian berdasarkan aliran fluidanya, ya, kemudian berdasarkan konstruksinya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu pembagian heat exchanger ini. Nah, berdasarkan jenis proses transfer dari energi kalornya, ada 2 jenis heat exchanger. Yang pertama jenis indirect dan 2 jenis direct. Yang indirect itu bagaimana pengertiannya? Jadi fluida panas dan fluida dingin ya, yang bertukar energi itu tadi itu tidak terjadi kontak langsung ya. Artinya ada pembatas antara fluida panas dan fluida dingin, ada sekatnya. Jadi mesin-mesin atau device yang menggunakan prinsip indirect contact ini antara lain adalah evaporator, kondenser, dan radiator. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu direct contact, ya, itu pengertiannya dua fluida yang saling mentransfer energi ini terjadi kontak langsung. Ya. Jadi fluida panas dan fluida dingin itu bercampur, ya. Jadi bercampur sehingga di dalam prosesnya ya, itu akan terjadi perpindahan kalor karena gradien
suhu yang timbul di antara fluida panas dan fluida dingin. Contoh realnya yaitu pada cooling tower. Jadi cooling tower itu adalah jenis direct contact untuk heat exchanger-nya. Kemudian kalau diklasifikasikan berdasarkan susunan alirannya, ya ini yang sering kita temui pada suatu peralatan yang bernama apa? Bernama boiler. Ya. Jadi jenis yang pertama ada single pass. Jadi maksudnya fluida mengalir melalui heat exchanger itu hanya satu kali. Jadi single pass satu kali aliran setelah melewati pipa ya di dalam suatu boiler, ya akan terjadi perpindahan kalor di sana. Kemudian prosesnya inlet ya, masuk fluida panas dari inlet, kemudian keluar di outlet, kemudian di dalam pipa-pipa ini berisi fluida dingin atau begitu pula sebaliknya. Jadi tergantung jenis konfigurasinya ya. Jadi pada dasarnya fluida mengalir melalui heat exchanger itu hanya satu kali, jadi single pass. Nah, contohnya pada gambar ini adalah single pass tube dan single pass shell di sini. Single shell inlet satu ya, shell outletnya satu. Jadi satu pasang ini inlet outlet, jadi single pass di sini. Kemudian tube inletnya di sini, tuh tube outletnya satu. Kemudian jenis ya berdasarkan flow prosesnya tadi ada jenis yang kedua yaitu multipass. Jadi bagaimana multipass? Ya, multipass itu maksudnya gerakan yang terjadi ya selama proses perpindahan energi tadi itu berlangsung secara bolak-balik alirannya ya, bukan transfernya yang bolak-balik energinya, tapi gerakan dari fluida ya zat fluidanya itu bergerak secara bolak-balik. Contohnya di sini ilustrasinya dari sisi inlet dia bergerak ke kiri, kemudian naik ke atas, kemudian dibuatlah pipa untuk arah ke kanan, kemudian naik lagi ke atas, kemudian ke kiri, ke atas, ke kanan. Nah, seperti ini. Ini seperti yang ada di radiator mobil Anda. Oke. Nah, berdasarkan flow arrangement-nya, ini ada parallel flow heat exchanger atau disebut sebagai concurrent flow heat exchanger. Jadi di dalam pipa yang berwarna pink ini kalau Anda perhatikan ya, ini adalah fluida panas, kemudian yang pipa yang warna abu-abu ini fluida dingin. Nah, perbedaannya adalah di sini. Nanti ada satu lagi jenisnya itu yang berlawanan ya, Jadi arah alirannya ini saling berlawanan kalau yang selanjutnya. Kalau ini dia kan sejajar ya. Makanya grafik dari temperatur dan waktu Anda perhatikan di sini. Di sini ada garis yang merah, ada hot fluid. Ini sumbu X ini waktu ya, sumbu Y ini temperatur. Semakin lama hot fluid ini akan semakin turun temperaturnya, akan tetapi cold fluidnya akan semakin naik. Nah, di suatu titik di waktu tertentu mereka akan bertemu. Jadi ada equilibrium, ada kesetimbangan. Jadi temperatur dari fluida panas dan fluida dinginnya ini sudah sama. Artinya apa? Gradiennya 0. Kalau gradiennya 0, tidak terjadi perpindahan kalor di sana. Oke. Kemudian jenis yang kedua ini counterflow. Ya, jadi counterflow ini yang fluida panas mengalir ke arah sumbu X positif, kemudian yang fluida dingin mengarah ke sumbu X negatif. Jadi alirannya dia dibatasi oleh pipa, ya, pipa, kemudian aliran fluida panas dan dinginnya dibuat berlawanan. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Oke. Ini sumbu X untuk waktu, sumbu Y untuk temperatur, hot fluidnya perlahan-lahan akan turun, kemudian cold fluidnya ini akan naik ya, ini akan naik ke sana. Kemudian ada jenis satu lagi yaitu cross flow. Ya, cross flow jadi arah aliran dari fluida panas dan dingin itu dibuat saling tegak lurus. Nah,
Jadi buat yang tegak lurus dengan susunan pipanya dibuat stagger ya. Stagger itu seperti ini ya. Ini 3, ini 2, kemudian 3. Jadi seperti ini. Nanti fluida yang dingin atau fluida yang panas itu akan mengalir secara tegak lurus ya, dengan konfigurasi susunan pipa. Kalau berdasarkan konstruksinya, ya, ada double pipe heat exchanger. Ini merupakan konstruksi heat exchanger yang paling sederhana. Jadi ada pipa konsentrik anulus, ini yang anulus ya, yang anulus. Kemudian ada yang pipa yang berisi fluida, entah fluida yang panas maupun fluida yang dingin. Jadi bisa ditukar ya konfigurasinya, terserah. Jadi biasanya yang panas itu yang ada di dalam sini pipa, kemudian dalam pipa anulus itu fluida yang dingin. Nah, ini adalah contoh dari cell and tube heat exchanger ya. Ini cell and tube heat exchanger. Contohnya ini ada di radiator kendaraan. Kemudian ada jenis heat exchanger yang tipe plat. Apa yang tipe plat? Yang paling simpel. Yang paling simpel yang tipe plat itu ada di pendingin apa? Pendingin prosesor komputer. Itu yang jenis plat heat exchanger. Kemudian masih banyak lagi konstruksi heat exchanger yang lain ya. Jadi variasinya banyak. Nah, untuk heat exchanger yang menggunakan konfigurasi pipa dan pipa anulus, kita tahu bahwasanya mekanisme perpindahan energinya atau mekanisme perpindahan kalornya itu terjadi secara konveksi, konduksi, dan konveksi. Jadi ini secara konveksi, kemudian menabrak dinding pipa ini secara konduksi, kemudian keluar atau dibuang dari pipa menggunakan mekanisme konveksi di sana. Ya kan, kalau dia di dalam pipa ini, cincin anulus ini, pertama gini, dalam pipa dia ada fluida hot fluid, ya. Jadi kan mengalir. Jadi karena melibatkan aliran fluida, maka sistemnya adalah konveksi. Kemudian di sini ada ketebalan pipa, ketebalan pipa di sini di cara konduksi. Kemudian dari pipa ke lingkungan itu terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Jadi resistance ya. Jadi kita ada apa ini ibaratnya seperti resistansi termal atau resistansi total dari konfigurasi pipa seperti ini bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Total thermal resistance sama dengan 1 per koefisien perpindahan panas secara konveksi dikalikan dengan luas area ya, ditambah logaritma natural dari rasio diameter output dan input per 2πk kali L tambah 1/H0 A0. Ini HI, AI, ini H0 A0 ya. Kemudian heat rate-nya atau Q itu kita bisa hitung sebagai delta T per resistansi termalnya ya, total resistansi termal. Kemudian dari heat rate untuk rumus dari Newton Cooling Law atau hukum pendinginan Newton bisa kita gunakan U kali AS kali delta T ya. Kemudian kita bisa substitusikan ya Q dari heat rate-nya ini delta T per RT dengan dari Cooling Law Newton, kita bisa peroleh RT sama dengan 1/U kali AS. Kita masukkan lagi, substitusikan lagi ke persamaan 4. Jadi seperti ini. 1/U AS sama dengan sekian. Jadi overall heat transfer coefficient ya, kita bisa hitung menggunakan rumus ini dengan asumsi pipa tidak mengalami defect atau cacat seperti adanya kerak gitu ya. Jadi pipanya pipa ideal. Nah,
Di sini ada istilah fouling factor ya. Jadi yang mempengaruhi unjuk kerja heat exchanger yang membuat heat exchanger itu mengalami penurunan kinerja, yaitu dapat dipicu karena adanya kerak atau kita sebut sebagai fouling yang muncul pada permukaan sebelah dalam pipa heat exchanger. Nah, kita sebut sebagai fouling factor ya, atau RF adalah tahanan termal karena adanya kerak ya. Tabel berikut ini menunjukkan fouling factor per meter persegi luas permukaan. Nah, ini jadi fouling factor per meter persegi luas permukaan. Jadi apabila dia fuel oil atau bahan bakar minyak ya di sini 0,009 meter persegi kali derajat Celcius per watt. Kemudian untuk beragam jenis refrigeran, mau yang liquid atau yang uap maupun yang alkohol, uap alkohol atau yang udara. Nah, di sini dia memiliki apa? Fouling factor ya, thermal resistance. Ya. Resistansi thermal. Kalau dia semakin tinggi berarti resistansi thermalnya akan makin besar. Jadi ini kerak-kerak yang timbul pada permukaan pipa heat exchanger-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, apabila ini semakin tebal, yang terjadi adalah ini kan pipa nih. Ini pipa nih. Ini pipa lurus ya. Kemudian ini tertutupi oleh kerak di sini. Dia akan menghambat laju perpindahan kalornya. Jadi, yang semula ada mekanisme konveksi, ya, kemudian konduksi, kemudian konveksi lagi, maka akan jadi konveksi, konduksi, baru konveksi. Jadi ada hambatan di sana ya. Artinya apa? Artinya kalau dia terhambat berarti energi yang ditransfer juga semakin berkurang. Efeknya apa? Dampaknya akan berakibat pada cost ya untuk melakukan perpindahan energi tadi, maka semakin mahal. Kalau kita mau memanaskan air menggunakan panci yang berkerak dan panci yang tidak berkerak, tentu akan lebih cepat yang panci yang tidak berkerak. Jadi logika simpelnya seperti itu. Kalau pancinya berkerak, apalagi keraknya udah tebal, ya maka akan makin lama. Ya, maka akan makin lama untuk proses pemanasan air. Begitu pula di heat exchanger ini, tapi sistemnya lebih rumit ya karena dia memiliki lebih banyak komponen di sana, ada pipa juga. Oke. Di sini Anda perhatikan jadi overall heat transfer coefficient ya, untuk double pipe centric pipe. Dengan mempertimbangkan fouling effect kita bisa mencari ini dengan memasukkan RF di sini. Nah, jadi di sini punya data ya, kita punya kombinasi fluida air dengan oli gitu ya, air dengan minyak di sini. Steam atau uap. Di sini Anda perhatikan nilai U-nya. Anda bisa pakai nilai ini. Ini heat transfer coefficient. Ya, koefisien heat transfer untuk heat exchanger. Nah, untuk menganalisanya ya dalam perancangan heat exchanger diperlukan parameter-parameter perancangan seperti laju perpindahan kalor atau Q, kemudian perbedaan temperatur atau delta. Nah, di mana perbedaan temperaturnya? Di inlet dan di outlet. Kemudian overall heat transfer coefficient atau U. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, luas permukaan heat transfernya. Makin besar luasnya, maka makin cepat. Nah, di sini ya Anda lihat di sini ada hot fluid yang warna merah, ada cold fluid yang warna biru. Di sini ada m dot yaitu kilogram ya, laju perpindahan fluida per detik ya. Jadi kilogram per second. Ini ada temperatur panas masuk. Nah, ini. Kemudian temperatur panas keluar. Di sini terjadi perpindahan kalor ya, di sini bagian atas dan bawah ini. Di sini dibatasi oleh permukaan A di sini. Kemudian kita bisa menghitung laju panas yang dilepas oleh hot fluid di sini atau cairan yang panas. Kita bisa hitung dengan asas Black ya, mc delta T. Nah, jadi C ini adalah banyaknya energi panas
yang mampu untuk dilepas oleh fluida untuk menaikkan fluida yang dingin ini sebesar 1 derajat Celcius dalam 1 kilo per kilo. Jadi berapa energi yang mampu untuk dilepaskan oleh fluida panas ini untuk menaikkan temperatur ya. Fluida dinginnya tiap 1 derajat per kilonya. Itu C ya, pesan atau kalori spesifik. Jadi Q sama dengan MC delta T. Kemudian laju panas yang diterima juga sama, Q sama dengan MC delta T. Tapi Anda perhatikan di sini C yang digunakan ini untuk yang hot ya, kalau yang laju panas yang dilepas oleh hot fluid. Sini kalau yang diterima pakai yang nilai C untuk yang cold fluid. Oke. Jadi delta T itu sangat krusial ya. Jadi delta T itu T panas kurang T yang dingin. Temperatur yang panas kurang temperatur yang dingin. Nah, masalahnya temperatur ya yang muncul di situ memicu perbedaan temperatur atau delta T yang berbeda-beda di setiap panjang pipa dari heat exchanger. Maka kita menggunakan yang namanya log mean temperature difference. Nah, jadi delta Tm atau kita sebut sebagai LMTD. Nah, sehingga laju perpindahan panas dalam heat exchanger-nya kita bisa pakai rumus Q sama dengan U kali luas permukaan kali delta Tm tadi, log mean temperature difference, delta Tm, pakai LMTD-nya. Oke, demikian penjelasan untuk pengantar dari heat exchanger ini. Next video kita akan bahas lebih lanjut mengenai heat exchanger. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.